Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul Improving Performance atau meningkatkan kinerja. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Hafizi, Muhammad Ehsan, Cynthia Evi Ariska, dan saya sendiri Fitria Nurzakia. Baik, saya akan mulai presentasinya. Improving Performance. Teknologi pendidikan adalah pembelajaran dan praktik etis memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Selain memfasilitasi pembelajaran, teknologi pendidikan mengklaim untuk meningkatkan kinerja pembelajar individu, guru, dan desainer, serta organisasi. Buku ini dan bab ini di sisi lain adalah tentang intervensi pendidikan saja. Oleh karena itu, bab ini hanya membahas bagaimana teknologi dapat meningkatkan intervensi pendidikan dengan cara yang memperbaiki kinerja manusia. Pada akhir bab, kita membahas teori yang lebih luas tentang HPT dan menunjukkan bagaimana teknologi pendidikan dan HPT saling berhubungan untuk membentuk konsep terpadu yang kuat. Next. Meningkatkan kemampuan pelajar. Teknologi pendidikan memperluas pembelajaran individu ke kinerja yang lebih baik dalam beberapa cara. Pertama, pengalaman belajar menjadi lebih berharga dengan berfokus pada goal-goal yang bermanfaat, bukan hanya melalui ujian. Kedua, melalui teknologi, pengalaman dapat menuntun pada tingkat pemahaman yang lebih dalam, melampaui memori hafalan. Kemudian mereka dibuat lebih berharga dengan dirancang sedemikian rupa sehingga pengetahuan dan keterampilan yang baru dapat dipindahkannya, yaitu pembelajaran baru berlaku untuk situasi kehidupan nyata, bukan sekedar ditinggalkan di kelas. Melalui sarana ini, murid menjadi pelaku dengan pengetahuan yang lebih baik terhubung dengan kinerja di luar pengaturan ruang kelas. Selanjutnya, pembelajaran yang lebih berharga. Masalah pengujian dangkal dalam pendidikan formal, hasil pembelajaran cenderung diukur dalam hal hasil tes kertas dan pensil. Apakah guru dibuat atau distandarisasi? Bentuk dari tes pencapaian ini cenderung adalah yang paling mudah dan dapat dievaluasi. Benar atau salah, pilihan ganda, pencocokan, dan bentuk lainnya yang sudah berakhir. Keterbatasan instrumen tersebut adalah bahwa instrumen tersebut berguna terutama untuk keterampilan kognitif saja, dan terutama keterampilan kognitif tingkat bawah, pengetahuan dan pemahaman dibandingkan dengan penerapan, evaluasi, dan pemecahan masalah. Dalam sebuah survei nasional, para guru menegaskan bahwa tekanan melakukan dengan baik pada tes standar serius berkompromi dengan praktik instruksional mereka, yaitu kecerdasan ganda, ranah dan tingkat tujuan, ranah kognitif, ranah kasih, klasifikasi tujuan dalam wilayah psikomotor. Selanjutnya, di satu sisi, praktek menentukan tujuan dengan tepat dan memperkaya pendidikan dengan menawarkan menu yang luas target untuk dituju. Akan tetapi sebaliknya, hal itu dapat mengarah pada tujuan-tujuan yang sempit dan seringkali terlalu rendah yang dilaksanakan. Kecenderungan yang disebutkan belakangan ini didapati pada era instruksi yang terprogram. Sewaktu para pengarang bahan yang terprogram seringkali merasa cocok untuk mencapai ketepatan dengan menentukan perilaku yang mudah untuk diamati dan mengukur, menjawab 90% pertanyaan pada pasca tes atau mencantumkan 5 alasan. Oleh karena itu, salah satu cara di mana teknologi pendidikan berusaha untuk meningkatkan kinerja adalah melalui praktik desain instruksional yang menuntun para perencana untuk memikirkan tentang berbagai hasil pembelajaran dan mengklarifikasi jenis pembelajaran apa pada tingkat apa yang diinginkan. Selanjutnya, Weigel 2002 dan yang lainnya berpendapat bahwa tempat terbaik untuk belajar secara mendalam adalah sebuah komunitas pelajar yang berorientasi pada penyelidikan. Mereka menyarankan bahwa komunitas seperti itu dapat tercipta melalui teknologi informasi, yaitu menggunakan tim kerja sebagai paradigma.
Transfer pembelajaran dalam pendidikan formal, mikrodunia, berbasis komputer menenggelamkan para pelajar dalam masalah yang tertanam dalam kompleksitas realitas transfer pelatihan di pengaturan perusahaan. Oleh karena itu, kinerja pembelajar individu di kelas dan di tempat kerja dapat ditingkatkan melalui teknologi yang lembut, pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, dan melalui teknologi yang sulit, penciptaan dan penggunaan ZNV yang mendalam di mana pelajar dapat mempraktekkan dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan secara realistis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ihsan. Meningkatkan kinerja guru dan desainer. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan kinerja bukan hanya dari pembelajaran, tetapi juga dari mereka yang merancang dan memberikan petunjuk. Itu dapat mengurangi waktu pembelajaran dan meningkatkan keefektifan pembelajaran. Keduanya meningkatkan produktivitas instruktur dan desainer yang sama pentingnya. Teknologi pendidikan dapat membantu menciptakan instruksi yang lebih menarik dan menghormati nilai-nilai manusia, sehingga menyelaraskan instruktur dan desainer dengan komitmen profesional mereka yang tinggi. Next. Mengurangi waktu instruksional. Pada waktu evolusi teknologi pendidikan modern, para psikolog perilaku penerjemahkan temuan laboratorium ke dalam aplikasi di dunia nyata. Mereka segera menyadari pentingnya penjelasan tujuan dari intervensi instruksi apapun adalah aksioma dalam pengkondisian operasi bahwa proses itu dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan. Rumus untuk modifikasi perilaku adalah menentukan tujuan perilaku, mengamati praktik si pelajar, dan memberikan konsekuensi yang pantas untuk kinerja. Tujuan kinerja yang tepat menjadi titik awal proyek desain Major 1962. Selanjutnya, hal ini menuntut analisis yang seksama terhadap pelatih yang diakui sebelumnya. Perlu didiskriminasi antar tujuan-tujuan yang ingin diketahui dan yang perlu diketahui. Next. Improving performance. Teknologi pendidikan memiliki minat khusus dalam memastikan bahwa proses dan hasil diukur secara akurat. Ketika lingkungan yang kaya untuk pembelajaran aktif Rails digunakan untuk mengajar pembelajaran mendalam dalam keterampilan terapan. Sangat penting bahwa penilaiannya lebih dari sekedar tes kertas dan pensil. Simulasi dan portofolio jauh lebih mungkin untuk memberikan ukuran yang akurat dari pencapaian keterampilan tingkat yang lebih tinggi tersebut. Pembelajaran individu dalam organisasi. Sebagai teknologi informasi dan komunikasi, ICT telah tumbuh dalam penetrasi massa dan maju dalam kemampuan. Fungsi instruksional lebih dapat dimediasi melalui teknologi pada saat yang sama. Tekanan ekonomi telah memotivasi organisasi untuk mempertimbangkan mengubah cara mereka melakukan pendidikan dalam pelatihan. Next. Improving performance. Teknologi, baik keras maupun lunak, dapat berkontribusi secara signifikan untuk membangun OLMS. TIK dapat menyediakan sarana yang kuat untuk menyimpan, mengambil, dan berbagi pengetahuan. Konferensi audio dan video, forum diskusi internet, dan groupware seperti Lotus Notes memungkinkan memori organisasi yang dinamis dan berkembang. Cara yang ampuh untuk memvisualisasikan pengaruh teknologi dalam organisasi adalah dengan mengadopsi pandangan sistem. Semua jenis organisasi dapat dipandang sebagai perusahaan kompleks dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang dalam keadaan ideal bekerja secara harmonis
untuk secara efektif mengubah berbagai jenis input menjadi output yang bernilai. Dihargai dalam arti bahwa individu dan organisasi lain bersedia menggunakan atau mendukungnya. Next. Organisasi sebagai sistem yang kompleks, berperilaku sistemik, bagian-bagian tidak berdiri sendiri atau berdiri sendiri. Dengan demikian, intervensi harus melihat melampaui hubungan sebab akibat yang sederhana dan mengakui bahwa suatu sebab dan akibat tidak dapat diisolasi atau dipisahkan dari konteksnya. Teori sistem telah menjadi teori kunci dalam teknologi pendidikan sejak tahun 1960-an, terutama melalui rakit awal Bella Benati 1968. Ini menjadi lebih menonjol pada 1980-an dan 1990-an. Karena semakin banyak pendidik Amerika secara terbuka mengakui perlunya perubahan sistemik, panggilan ini akhirnya mengarah pada penciptaan New American School Development Corporation NASDC sebagai bagian dari inisiatif pemerintah nasional untuk mengembangkan desain seluruh sekolah baru untuk sekolah-sekolah Amerika yang berfungsi dari tahun 1992 hingga 1995. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cynthia. Inti dari pandangan sistem adalah untuk melangkah mundur dan mencatat faktor-faktor yang mengelilingi dan mempengaruhi peristiwa di dalam kelas. Hanya dengan terlebih dahulu melihat ruangan kelas dalam konteks yang lebih besar, seseorang dapat merestrukturisasi lingkungan agar lebih mendukung strategi pembelajaran yang lebih kuat. Pembagian kinerja dan spesialisasi mengacu pada pemisahan berbagai fungsi yang dilakukan perancang instruksional, pengembang, ahli materi pembelajaran, dosen, pemimpin diskusi, evaluator, remediator, dan penasehat. Membuat lebih menguntungkan biaya. Desain instruksional yang sistematis memungkinkan perencana biasa untuk mencapai hasil yang luar biasa. Desain instruksional dapat memimpin lebih andal untuk pembelajaran yang efektif, terutama jika prosedurnya mencakup perhatian yang cermat pada pemilihan strategi instruksional yang kuat. Itu juga dapat mencapai tujuan itu dengan lebih efisien. Menciptakan instruksi yang lebih manusiawi. Instruksi lebih menarik. Teori desain instruksional bertujuan untuk mencapai instruksi yang menarik serta menjadi efektif dan efisien. Regeau 1983. Meningkatkan kinerja. Setidaknya dapat meningkatkan pada waktu tugas yang secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran. Apa yang menarik? Ini akan bervariasi dari kasus ke kasus, tetapi secara umum instruksi. Memberikan tantangan, membangkitkan harapan yang tinggi, memiliki relevansi dan keaslian dalam hal pengalaman masa lalu peserta didik dan kebutuhan masa depan. Mempekerjakan humor atau unsur menyenangkan. Memegang perhatian melalui kebaruan apakah terlibat secara intelektual dan emosional. Menghubungkan dengan minat tujuan peserta didik. Menggunakan berbagai bentuk referensi, misalnya audio dan visual. Meningkatkan kinerja organisasi. Definisi sebelumnya berfokus pada peran teknologi dalam meningkatkan pembelajaran individu dengan mengesampingkan peran dalam meningkatkan kinerja organisasi. Secara historis, teknologi telah diadopsi oleh organisasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, untuk mengurangi biaya, dan atau meningkatkan output.
Motif ekonomi ini tertentu menjadi motif utama untuk program pelatihan di bidang bisnis dan industri, tetapi kurang menonjol di sekolah dan universitas. Mengingat manfaat publik yang sangat besar yang dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan publik, kami akan meninjau masalah efisiensi dan efektivitas dan beberapa kemungkinan peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas dalam pendidikan. Mempromosikan efisien dan efektivitas. Efisien dalam pendidikan adalah subjek sensitif, sangat mudah untuk setuju bahwa upaya manusia harus dikejar secara efisien, tetapi lebih sulit untuk menyetujui perluasan gagasan ini ke pendidikan. Dalam konteks pendidikan, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang layak, yaitu sekolah, perguruan tinggi, atau balai pelatihan mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan oleh pemangku kepentingannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Hafizi. Teknologi pendidikan dapat mengklaim untuk meningkatkan kinerja pelajar individu, guru, dan desainer, dan organisasi secara keseluruhan. Untuk memulainya, pengalaman pendidikan lebih cenderung mengarah pada peningkatan kinerja karena doktrin desain instruksional dari teknologi pendidikan menganjurkan pemilihan tujuan yang sepenuhnya mewakili jenis dan tingkat kemampuan yang akan dipelajari. Lebih lanjut, teknologi pendidikan memiliki komitmen untuk mempromosikan pembelajaran mendalam, pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman yang kaya dan yang dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata. Next. Proses pengembangan yang sistematis juga cenderung menghasilkan hasil belajar yang lebih efektif, yang selanjutnya meningkatkan produktivitas. Teknologi pendidikan juga peka terhadap kebutuhan untuk membuat instruksi menarik dan manusiawi. Inovasi-inovasi yang mereka anjurkan, dari instruksi terprogram hingga lingkungan belajar, konstruktivis telah menjadi alat untuk membebaskan pelajar dari pengajaran pasif. Langkah kunci untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan melibatkan. Next. Produktivitas di sektor pendidikan telah menurun. Untuk meningkatkan produktivitas memerlukan pendefinisian dan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. TIK dapat mengurangi waktu dan biaya pendistribusian materi serta segala macam tugas administrasi. Teknologi lunak, terutama proses kerja modern, dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan memisahkan banyak fungsi yang terkait dengan instruksi dan mengatur ulang fungsi-fungsi tersebut secara lebih rasional. Next. Selain meningkatkan pembelajaran, organisasi dapat memecahkan masalah orang yang lebih besar dari sekedar kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Payung HPT menyediakan kerangka kerja untuk menggabungkan intervensi instruksional dengan motivasi ergonomis, lingkungan, organisasi, dan intervensi lainnya ke dalam inisiatif terkoordinasi yang secara dramatis dapat meningkatkan produktivitas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.